Selamat malam Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Angelina Febriani Kade dari kelas 12 I1. Saya akan menjelaskan tentang ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat pada saat ini. Ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Berikut ini merupakan beberapa gambar, contoh gambar ketimpangan sosial. Berikut ini tentang ketimpangan sosial menurut para ahli. Ada Andrinov, Echenigo, Naido dan Wills, Eri Satria Yudatama. Teori ketimpangan global. Berikut ini beberapa teori ketimpangan global. Yang pertama, teori kolonialisme, teori sistem dunia, teori dependensi, pendekatan struktural, teori fungsionalisme, teori konflik, teori pertumbuhan neoklasik. Kita skip saja karena yang penting adalah penjelasan tentang ketimpangan sosial. Berikut ini faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial. Pertama, perbedaan sumber daya alam. Kedua, letak atau kondisi geografis. Ketiga, faktor globalisasi. Keempat, kebijakan publik. Kelima, perbedaan kondisi demografis. Pertama, perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang ada di Indonesia tidak tersebar merata dalam setiap daerah. Setiap daerah memiliki keistimewaan tersendiri terkait kepemilikan sumber daya alam, baik sumber daya alam terbarukan dan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Jika suatu daerah memiliki sumber daya alam dan mampu memanfaatkannya dengan baik, maka laju pertumbuhan ekonominya akan meningkat. Sebaliknya, jika suatu daerah tidak memiliki sumber daya dan sulit mengolah sumber daya alam di daerahnya, maka kondisi perekonomiannya tidak akan meningkat. Kemajuan yang berbeda dalam pengolahan sumber daya yang ada di setiap wilayah akan menimbulkan gap antar daerah. Ini contoh sumber daya alam yang ada di masyarakat. Kemudian letak atau kondisi geografis. Kondisi geografis antar wilayah di Indonesia berbeda. Salah satunya, penduduk yang tinggal di dataran rendah dan dataran tinggi tentunya memiliki perbedaan dalam menjalankan aktivitas sosialnya. Dataran yang rendah cenderung akan mengalami kemudahan dalam membangun infrastruktur dan memudahkan kegiatan perekonomian. Berbanding terbalik dengan kondisi geografis dataran yang tinggi dan susah mengalami akses masuk, maka kegiatan perekonomian atau perindustrian akan berjalan sangat lama atau lambat. Faktor globalisasi. Ketimpangan muncul karena adanya masuknya globalisasi di Indonesia. Kondisi masyarakat yang mampu menyikapi globalisasi dengan baik, maka akan mengalami kemajuan dan perkembangan yang baik. Berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat yang tidak mampu mengambil kesempatan yang ditawarkan oleh globalisasi, maka akan mengalami ketertinggalan. Kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu masyarakat. Terkadang, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak semuanya diterima dengan baik dan menimbulkan ketidakadilan, sehingga memunculkan kesenjangan sosial. Berikut kondisi demografis. Kondisi demografis melihat tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, tingkat usia, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, perbedaan kondisi ketenaga kerjaan, dan segala aspek yang berkaitan dengan penduduk.
Antar wilayah yang ada di Indonesia memiliki kondisi demografis yang berbeda. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Pertama, ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Kedua, ketimpangan pemilik modal dan buruh. Ketiga, ketimpangan pembangunan. Keempat, ketimpangan pendidikan. Kelima, ketimpangan kesehatan. Keenam, ketimpangan budaya lokal dengan budaya global. Berikut kita bisa lihat link YouTube-nya atau salin. Kita bisa nonton tentang ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Kemudian ketimpangan pemilik modal dan buruh. Dan kemudian ketimpangan pembangunan. Contoh teks ketimpangan pembangunan bisa kita lihat di bawah ini. Berikut ketimpangan di bidang pendidikan. Pertama, pengaruh globalisasi. Kemajuan teknologi dan pembaruan ilmu pengetahuan yang tidak bisa diikuti oleh lembaga pendidikan yang berada di daerah. Kedua, ketersediaan tenaga pengajar. Tenaga pengajar terkonsentrasi di perkotaan saja, sedangkan di daerah pedesaan, pedalaman, terutama daerah perbatasan, sangat minim dan mengalami kekurangan. Ketiga, pembangunan infrastruktur pendidikan yang tidak merata. Hal yang paling menjadi permasalahan dalam pembangunan yang kurang merata karena adanya kondisi geografis yang berbeda-beda satu wilayah dengan wilayah lain. Keempat, mahalnya biaya sekolah. Biaya pendidikan yang semakin tahun meningkat menyebabkan masyarakat yang kurang mampu sulit untuk mengakses pendidikan secara maksimal. Kemudian ketimpangan di bidang kesehatan. Pertama, biaya kesehatan yang mahal. Kedua, keterbatasan infrastruktur. Ketiga, terbatasnya tenaga medis. Kemudian ketimpangan budaya lokal dan budaya global. Masyarakat dapat mempelajari dan mengikuti budaya-budaya negara lain, tetapi masyarakat harus bersikap selektif. Masyarakat hendaknya mampu mengembangkan budaya asli mereka agar tidak terjadi ketimpangan budaya. Akibat ketimpangan sosial dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan contoh ketimpangan sosial. Berdalih terdesak kebutuhan ekonomi, kuli bangunan nekat curi kotak amal di dalam masjid. Kemudian terdesak kebutuhan ekonomi, mahasiswi curi perhiasan ibu kos. Kriminalitas. Kriminalitas atau kejahatan adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang merugikan orang lain sebagai korban dan juga merugikan masyarakat. Menurut Serjono Soekanto, tindakan kriminal disebabkan oleh kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya, seperti proses imitasi, persaingan, dan pertentangan kebudayaan. Sebab munculnya tindakan kriminal dapat dijelaskan dalam dua teori sebagai berikut. Pertama, teori asosiasi diferensial oleh Sutherland. Menurutnya, kegiatan kriminal sebagai hasil sosialisasi nilai-nilai dari satu kelompok yang berbenturan dengan nilai-nilai kelompok yang lebih kuat. Kedua, teori ketegangan oleh Robert K. Merton. Menurutnya, penyimpangan yang paling mungkin terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara tujuan yang dianggap baik oleh masyarakat dan cara untuk memperolehnya. Perhatikan kutipan judul berikut. Ekonomi politik monopoli, penguasaan tanah, kelas-kelas petani dan reforma agraria. Monopoli. Monopoli adalah suatu pengusahaan pasar yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk menguasai penawaran pasar atau penjualan barang dan jasa di pasar yang ditujukan kepada para pelanggannya. Monopoli sebagai akibat dari ketimpangan sosial akan mengganggu kesempatan produk-produk baru yang berkualitas hasil dari kreativitas masyarakat. Kemiskinan.
keadaan seseorang yang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan tidak mampu memanfaatkan tenaga, baik mental maupun fisiknya, dalam kelompok tersebut. Diskriminasi. Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia dijelaskan diskriminasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu discrimination, yang artinya sikap atau tindakan membeda-bedakan. Menurut Setiadi, faktor penyebab munculnya diskriminasi adalah sebagai berikut. Adanya persaingan yang semakin ketat dalam berbagai kehidupan. Kedua, adanya tekanan dan intimidasi yang dilakukan oleh kelompok dominan terhadap kelompok atau golongan yang lebih lemah. Ketiga, ketidakberdayaan golongan miskin dan intimidasi yang membuat terpuruk dan menjadi korban diskriminasi.